Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian? Berjamaah. Berjamaah. Dalilnya pertama dalil umum, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 rakaat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu sesungguhnya memuliakan salat jamaah. Maka Nabi ke masjid hari pertama orang makin banyak, ke masjid kedua orang tambah banyak, ke masjid ketiga tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, besoknya Nabi ke masjid. Subuh-subuh Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah senang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Nah, itu di antara sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah. Alasan ke rumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaidah usul fiqih dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada ke masjid masing-masing. Ada yang masing-masing, ada yang jamaah di sini. Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sepulan, perempuan diberikan imam sepulan. Terpisah kemudian jadikan berjamaah, semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Salat yang disebut dengan qiyam. Sifat Nabi saat qiyam itu tenang. Tenang, nyaman, berhenti sejenak di setiap 2 rakaat, berhenti, baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau maha pemaaf, maka aku mengakui aku banyak salah. Aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun, ampuni dosa, aku minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa Anda, mumpung Ramadan, minta dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah. Mengalir air mata Anda, maka berlaku hadis Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan kemudian dia lakukan karena Allah, mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya, gugur semuanya. Maka bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Salatnya tenang, istirahatnya setiap 2 rakaat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa berpengaruh kepada ruh. Maka disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu bukan nama solatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin solat tarawih, dipopulerkan oleh ulama tarawih. Kalau ingin solat malam di malam Ramadan, tunaikan dengan tenang, nyaman, jangan buru-buru, santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan ada getaran pada jiwa Anda, sujud lama, tobat, enak, disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan, di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat misalnya cuma 10 menit, yang 11 1 jam. Yang 23 10 menit. Allahu Akbar. Paham ya? Ustaz, bagaimana saya menemukan imamnya bagus sekali, bacaannya enak. Cuman suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Malam pertama, ya? Udah gelisah-gelisah, tiba-tiba Allahu Akbar. Cari niatkan ya. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan, yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik, lihat makmumnya. Lalu dikatakan istawu antadilu, sawu sufu, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini kalimat-kalimat isyarah. Dalam hadis itu, dalam bahasa fikih terdapat 2 tuntunan. Ada kalimat namanya haqiqah. Kalimat haqiqah itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Arab, sudah, jangan dirubah. Seperti adzan. Adzan itu sudah haqiqah, kalimatnya seperti itu. Tauqifi. Sudah diberikan langsung, jadi jangan dirubah-rubah, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, perasaan ke hati nggak nyaman, kedengarannya nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke hatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa, yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan surah adzan ada getaran di jiwa. Kalau coba Anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Betawi loba, Tuan gua gede, Tuan gua gede. Ke Bandung, Allah nu agung, Allah nu agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama, bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau Anda mampu membaca Quran, baca dengan Qurannya. Terjemahan itu cukup baca dalam hati, lihat. Berusaha untuk baca, pahala banyak. Bahkan nama surat-surat pun dibacakan dalam bacaan Arabnya, walaupun ada terjemahan. Nggak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya. Walaupun ada terjemahannya, nggak akan enak Anda. Coba deh antum, akhi, sedang murojaah, nanya sama teman, murojaah surat apa? Sapi. Nggak enak antum. Ente apa? Semut. Murojaah surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Antum apa? An-Naml. Lain, getaran kejiwaannya beda. Dia lagi ngapain? Murojaah, baca Quran, surat apa? An-Nisa. Tuh. Beda. Baca surat apa sih itu? Surat Mama. Mama. Lain kan? Nah, maka demikian kalau mau mimpin sholat berbaliklah. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa lokal yang dipahami. Makanya kalimat hadisnya berbentuk kalimat-kalimat umum yang kiranya bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Jadi kalau belum paham dengan kalimat istawu, istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Ja'alu salatikum salatan muwadda'. Belum paham juga, lihatin semua. Lihat siapa yang hadir, lihat siapa yang sholat, petakan siapa yang sholat. Antum kelihatan. Ada orang sepuh yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak kecil, ada orang mungkin mampir, dia mau berangkat, dia yang nungguin pesawat, Anda petakan di situ. Setelah itu ingatkan mereka, Pak Ibu rapatkan safnya, luruskan, khusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita yang kita tunaikan. Enak mana, yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua, karena terasa di hatinya ada getaran pada jiwa. Anda ucapkan dalam bahasa Arab, mereka nggak paham. Istau, sudah tahu. Ya Allah. Nggak nyambung. Nah, begitu sudah kelihatan siapa yang sholat, maka bacalah ayat-ayat sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmum nggak pandai, nggak bisa, nggak kuat berdiri lama, baca surat-surat yang pendek. Bukan aib baca surat pendek, justru di situ berpahala. Kalau kira-kira bisa kemudian berdiri lama dan sholatnya mendukung itu, subuh, isya, baca surat yang panjang. Jangan maghrib baca Al-Baqarah, subuh kul huwallah. Paham ya? Awas hati-hati, ini menyesuaikan karena Mu'adz pernah mengimami, Mu'adz bin Jabal. Bayangkan sholat maghrib, sholat isya, bacakan Al-Baqarah. Di belakang orang baru pulang kerja, makmum di belakang, begitu makmum di belakang Allahu Akbar, baca Al-Baqarah sampai tuntas. Begitu salam kosong. Kejadian. Kata Mu'adz, pada munafiknya orang, katanya munafik, karena ciri orang munafik itu malas-malasan sholat isya. Nggak terima orang datang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, si Mu'adz tuh kenapa Mu'adz jemput kami munafik? Ya padahal saya si Fulan disebut munafik, katanya kan? Baik. Sebut bisa. Setelah itu dipanggil Mu'adz, jadi klarifikasi. Ini klarifikasi, kalau ada yang kurang tepat klarifikasi. Mu'adz, apakah benar kamu mengimami baca Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Saya kan contoh Anda. Saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Siapa yang saya rasakan, itu yang saya praktekkan. Wah, pinter. Nabi lebih pinter. Kata Nabi, kamu benar ya Mu'adz. Tapi kan imamnya saya, makmumnya kamu. Kalau kasus kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Nggak kuat keadaannya, maka sesuaikan dengan mereka. Paham ya? Baik. Cerita imam itu banyak. Nah, cerita imam banyak. Baik. Sama dengan cerita suami tanya kepada istri, ya, Mama, bisa kamu mengizinkan Papa menjadi imam untuk Mama? Boleh Pak, Masya Allah, Mama senang sekali, Masya Allah. Alhamdulillah Mah. Kalau imam harus ada berapa Mah? Harus satu imam, tuh nggak boleh banyak. Kalau makmum boleh dua? Boleh. Oh, senang banget sebelah sini tuh. Saya nggak teruskan Bu, saya nggak teruskan. Tenang aja Bu, tenang. Belum selesai kisahnya, ntar kapan-kapan kita bahas. Teruskan. Masih ada waktu? 3 menit ya? 3 menit ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, benda, tempat, apapun yang pernah kita pakai, kita kunjungi dan bersaksi jika sudah pernah membawa atau digunakan untuk keburukan? Maksudnya, kalau Anda pernah bermaksiat, atau orang lain lah, jangan Anda, kalau seorang pernah berbuat maksiat di satu tempat atau menggunakan satu benda, apakah kalau bertobat benda itu dan tempat itu akan bersaksi lagi di hari kiamat?
akan maksiat yang pernah dikerjakan. Terkait dengan benda yang akan bersaksi, ada ayatnya. Bahkan tubuh kita juga ada. Di surah Yasin jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Jadi mulut itu dikunci, yang bicara itu tangan bersaksi. Ya, sekarang di dunia aja tangan udah bisa bersaksi. Awas, sidik jari itu kan tangan. Udah bisa bersaksi. Siapa pelakunya? Yang megang gelas, ada sidik jarinya di sini. Kan? Hati-hati. Kaki juga demikian. Tangan, kaki, semua bicara. Sekarang bicara udah kelihatan. Apalagi di akhirat, langsung bicara tangannya. Langsung bicara. Ya Allah, saya digunakan si fulan begini. Nanti tempatnya juga mengatakan. Kalau dipijak oleh kaki, kaki bicara. Kalau dipegang tangan, itu benda bicara yang dipegang tangan. Apa ayatnya? Jelas, antum hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Maka pada saat itulah semua tempat di bumi yang dipijak, semua keadaan mengabarkan kepada Allah apa yang terjadi dengan itu semua. Tidak akan ada yang tersembunyi. Kalau baik dikatakan baik, sekecil apapun, walaupun lebih kecil dari atom. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau buruk ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukannya ditampakkan, semua bendanya bicara. Bicara. Hati-hati. Bicara. Awas di kantor, meja yang jadi kemudian tumpuan komputer. Tangan Anda mengetik di situ. Masuk angka nggak benar. Sesuatu yang curang. Angkanya berubah. Hati-hati, salah. Anda dapat gaji berubah. Gaji 172, hilang satunya, 72-nya muncul. Ya, hati-hati. Gaji 53, 53-nya tertulis tambah 5 lagi misalnya kan. Nah, itu nggak benar. Nanti itu akan bersaksi, tangannya bicara, komputernya bicara, semua bicara. Dan memberatkan timbangan di akhirat nanti dalam keburukan. Semua. Anda jalan di mobil bermaksiat. Awas, hati-hati. Mobilnya mobil dinas, fasilitas-fasilitas negara, tanpa izin dipakai kebutuhan pribadi. Awas, itu bicara nanti. Kemudian Anda tobat, ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah hitung. Ya Allah saya salah tempatkan. Ya Allah salah saya begini. Ya Allah saya salah begitu. Ya Allah saya begini. Salah, tobat. Begitu Anda selesai tobat, Ustaz, apakah tempat itu bersaksi lagi di akhirat nanti? Apakah benda itu akan bersaksi lagi di akhirat nanti? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, tobatnya bila diterima oleh Allah, gugur semua kesalahannya. Tapi Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Ditutup semua. Anda berhadapan dengan Allah sendirian. Nah, saat ditutup inilah teman-teman sekalian, disampaikanlah semua benda-benda bersaksi kepada Anda. Ditampakkan. Kau pernah bermaksiat di sini. Pernah bermaksiat di sini. Bendanya bicara semua. Tapi ditutup dari orang lain. Hanya Anda dengan Allah saja. Ditampakkan oleh Allah, setelah itu disampaikan kepada Anda. Semua ini aku hapus dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Ditempatkan Anda ke surga. Itulah sayangnya Allah kepada Anda, hanya ditampilkan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tidak ada yang sia-sia dari taubat. Makanya taubat. Jadi ketika ditampakkan pun hanya Anda yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa luas rahmat Allah. Itulah faedahnya taubat. Sebab kalau nggak begitu kadang-kadang nggak kerasa. Sama Anda berbuat salah, ada CCTV nih. Bos Anda melihat. Tanpa sepengetahuan karyawan lain dipanggil Anda ke ruangan bos Anda. Dikatakan, kamu berbuat salah ya. Ya, saya mohon maaf bos, saya salah gini-gini. Betul. Ini CCTV-nya. Ini kan perbuatan kamu kemarin. Ya, sudah. Saya sudah lihat kamu menangis kemarin. Saya sudah lihat kamu mengakui ke istri kamu kemarin. Istri kamu bicara dengan saya. Sudah, saya maafkan. Jangan diulang lagi. Ini antara saya dengan kamu. Ini saya hapus semuanya ya. Sudah, nggak ada orang yang bisa akses lagi. Kamu bagus, sudah mengakui kesalahan. Gaji kamu saya naikkan. Sudah, sekarang nikmati dengan keluarga. Dia cerita sama temannya, besoknya temannya berbuat salah juga gitu ya. Nah, ini keliru. Paham ya? Ini kondisi yang pertama, supaya Anda sadar rahmat Allah begitu luas, ditampakkan. Yang kedua, dihapus semua, sudah. Yes, habis semua. Habis. Tutup. Jadi begitu dia tobat, benda nggak bicara lagi, tempat nggak bicara lagi, selesai aja, habis semuanya, habis, selesai. Ya, sudah. Begitu dihisab, bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ada. Apa tidak pernah kita berpikir sejenak tentang orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi? Nggak pernahkah Anda membaca kisahnya Umar bin Khattab? Tidak pernahkah Anda membaca kisahnya misalnya Jundub bin Junadah menjadi Abu Dzar Al-Ghifari? Pernahkah Anda kenal dengan kisahnya Khalid bin Walid? Bukankah mereka orang-orang yang pernah menentang Nabi sebelumnya? Pernahkah mereka bermaksiat sebelumnya?
Pernahkah mereka kemudian maksiatnya lebih dari apa yang dikerjakan orang sekarang? Tapi pernahkah Anda mendengar kisah di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ada nama mereka di situ? Dan dihapuskan oleh Allah semua kesalahannya tanpa ditampakkan kembali. Maka pertanyaannya apa amalan mereka setelah itu? Amalan mereka setelah bertobat, mereka meningkatkan takwa kepada Allah. Karena itu di surah Al-Anfal ayat ke-29 Allah berjanji, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan nukaffir anhu sayyiatihim. Allah akan hapus semua kesalahan, hapus sampai tidak bersisa sama sekali lagi. Maka dihapuskanlah keseluruhannya, menghadap kepada Allah tanpa diungkit-ungkit kesalahannya, langsung kemudian dengan hisab amalannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang demikian juga yang suka menutup aib orang lain. Ya, tutup aib juga di rumah tangga. Bu ya, mohon maaf saya sebutkan ke ibu, karena di surah An-Nisa, surah keempat ayat 34, itu disebutkan di antara sifat perempuan itu, ya disebut dengan nisa. Apa di antaranya? Karena gemar menceritakan apa yang dirasakan. Nah di ayat 34 itu ada anjuran. Kata Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang baik itu, istri yang baik, menjaga nama baik keluarga dan suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib di rumah, jangan dibuka, Bu. Kata Allah, saya sudah tutup. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga Anda keluar, yang disalahkan jangan yang menyebarkan. Anda dulu istighfar, kenapa Anda buka? Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Kalau kamu tutup, saya tutup sampai kiamat. Cuman kamu buka sekarang. Akhirnya jadi repot lagi. Masalah Anda di rumah sudah selesai, di luar rumah obrolan jadi banyak. Oh, hati-hati nih, hati-hati. Kadang-kadang judulnya pengajian, memang pengajian, tapi yang dibicarakan bukan materi pengajian. Pengajian belum dimulai, tanya jawabnya sudah berlangsung. Ya. Ukhti apa kabar? Ukhti. Baik. Kamu bagaimana? Sehat. Keluarga? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya.